Paulus ketemu teman-teman masa kecil, dia pergi melihat di kampung halaman, berjumpa dengan keluarga, itu poinnya. Dia mau kasih tahu, saya yang dulu ini sekarang menjadi hamba Tuhan, saya hadir di tengah-tengah teman masa lalu, saya hadir di tengah-tengah keluarga. Banyak pendeta bisa jadi pendeta bagi orang lain, tapi tidak jadi pendeta bagi dirinya sendiri dan keluarganya. Kadang-kadang para pelayan sibuk melayani orang lain, tapi tidak sibuk melayani keluarganya. Dia bisa menjadi pendeta penatua diaken bagi orang lain perumah tangga, tapi tidak bisa menjadi pendeta penatua diaken bagi keluarganya sendiri. Tempat paling dekat untuk menyampaikan Injil itu di mana? Keluarga. Maka kasihan kamu yang hidup tidak pernah cinta keluarga. Paulus kembali ketemu teman-teman masa kecilnya. Dia ingin berbagi dan bersama-sama dengan. Kadang-kadang saudara tahu bahwa banyak orang ketika sudah sukses lupa masa lalu. Lupa. Teman boleh semangat bilang, "Kak," dia bilang, sombong sekali itu. Ingat, jangan lupa masa lalu, Ya, jangan lupa masa lalu. Yang saya maksudkan adalah kalau sudah punya kawan baru, jangan lupa kawan lama. Yang buruk dilepaskan, yang baik dibawa. Tapi penegasannya di sini. Paulus ketemu teman-teman masa kecil, dia pergi melihat di kampung halaman, berjumpa dengan keluarga, itu poinnya. Dia mau kasih tahu, saya yang dulu ini sekarang menjadi hamba Tuhan, saya hadir di tengah-tengah teman masa lalu, saya hadir di tengah-tengah keluarga. Banyak pendeta bisa jadi pendeta bagi orang lain, tapi tidak jadi pendeta bagi dirinya sendiri dan keluarganya. Kadang-kadang para pelayan sibuk melayani orang lain, tapi tidak sibuk melayani keluarganya. Dia bisa menjadi pendeta penatua diaken bagi orang lain perumah tangga, tapi tidak bisa menjadi pendeta penatua diaken bagi keluarganya sendiri. Berdiam diri, pergi untuk melihat kembali tempat di mana dulu dia menjadikan target pembunuhan. Pergi ke pusat ibadah, berjumpa dengan teman-teman seiman para rasul dan juga menegaskan statusnya. Lalu dia pulang ke kampung untuk kasih tahu teman-teman, dia hadir di antara mereka. Tempat paling dekat untuk menyampaikan Injil itu di mana? Keluarga. Maka kasihan kamu yang hidup tidak pernah cinta keluarga. Harus kasih tahu keluarga. Kalau kamu mencintai kamu punya orang tua, kakak, adik, pacar atau siapapun, jangan kamu masuk surga sendiri. Surga adalah surga bagiku kalau kutemukan istriku di sana. Surga adalah surga bagiku kalau kutemukan anak-anakku di sana. Kalau kutemukan dia di sana. Artinya, apa yang kita dapat yang sukacita tuh surga yang kamu sudah belajar itu, kamu bisa sampaikan. Kalau belum bisa sampaikan di Kisar, itu siapapun kampung. Oh ya. Kalau belum bisa sampaikan di Kisar, Batak atau iya. Sampaikanlah pada orang-orang yang dekat denganmu. Itu dulu. Yerusalem, Yudea, Samaria, baru terus sampai ke. Jangan mulai pelayanan dari ujung-ujung bumi menuju ke Yerusalem.
paling dekat, tanpa biaya. Siapa yang bangun pagi-pagi mau sampaikan Injil kepada dia punya kakak di rumah, dia bilang, sebentar saya cari dana dulu baru saya sampaikan. Itu bisa langsung, tanpa panitia, tanpa seksi usaha. Berbeda kalau kita ke Kisar, ke Batak atau Batak Teh, itu beda sekali di rumah. Ada banyak orang mulai pelayanan dari ujung-ujung bumi menuju ke rumah. Sampai di rumah dia pun anak dongsu tidak sekolah semua. Baru dia bilang, saya Pak Pendeta, mungkin ini saya pun salib. Bukan salib, itu lupu mau. Salib identik dengan penderitaan, tapi tidak semua penderitaan itu adalah salib. Contoh, saudara suka minum sopi Kisar, arak. Lantas setelah minum-minum tiba-tiba saudara periksa di tempat kesehatan, foto itu ternyata saudara punya hati sebelah tidak ada. Separuh hati telah pergi. Lantas saudara berdoa, Tuhan saya mohon ampun. Tuhan kasih ampun kok tidak? Kasih. Tapi apakah dengan Tuhan kasih ampun itu separuh hati datang kembali? Iya. Mengharukan. Paulus bilang begini, Petrus bilang begini. Sekarang coba buka pertama Petrus pasal 3 atau pasal 4 penderitaan Kristen. Coba lihat pasal pertama Petrus pasal, jangan menderita dengan sabar. Lewat lagi. Menderita sebagai Kristen. Pasal 4 ayat, jika kamu ditangkap dan dianiaya oleh karena namaku, nah itu salib, tapi itu karena Tuhan toh. Tapi kalau kamu pencuri baru kena tangkap, kena cekek, kena lempar, itu menderita kok tidak? Menderita juga toh? Tapi kau bilang itu salib. Bukan. Tidak ada orang pencuri baru pikul salib. Jadi beda sama-sama menderita. Tapi Paulus kembali di tengah-tengah keluarga, mau kasih tahu, saudara-saudara, seberapa beratnya kita berkhotbah di keluarga. Saya setelah jadi pendeta beberapa tahun baru bisa kembali ke Soe, berkhotbah di hadapan sepung bapa duduk begini. Berat. Kenapa? Secara psikologi kita tahu. Orang tua tuh dia paling tahu kita pu hidup dari orang tua paling, kita bisa drama di hadapan banyak orang, tapi tidak di hadapan orang tua. Tidak. Kayak kamu begini, kalau diberi kesempatan pimpin ibadah, berani di muka orang tua. Saya baru bilang, papa jangan datang. Bapak datang beta tahedek. Tahedek itu pakai bahasa Kupang itu. Bahasa Indonesia tahedek artinya tahedek. Bahasa Kupang ini memang mengerikan. Tahedek itu di kamus besar tidak ada. Google sendiri tidak akan tahu. Itu hari beta bilang melekat dengan Tuhan itu berarti menempel, melekat, malengket. Itu bahasa Kupang. Bahasa Kupang kumpung kakak bilang makaditi. Sumakaditi pasti Magdadoto. Itu tidak ada di kamus lain. Saudara hadir di tengah-tengah keluarga itu penting untuk memberitakan. Kamu kan harus jadi pelita kan, terang bagi keluarga, bagi siapapun. Jangan berpikir ada di lapangan-lapangan besar sebagai pemain bola.
bukan pengkhotbah. Mulailah dari yang kecil-kecil, ketemu siapa saja. Saudara harus mulai dengan memberitakan Injil. Waktu kita terbuka, kesempatan itu ada, saudara tiap hari berjumpa dengan banyak orang, saudara harus mulai dari seseorang yang bisa menyampaikannya. Tuhan memberkati kita.